Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau malam ini kami boleh mengambil waktu sebagai komunal, sebagai gereja, sebagai orang percaya untuk kami tetap ada di dalam kekuatan hadirat-Mu. Sebab kami sadar kami tidak mampu kalau Tuhan tidak menopang menyertai kami. Kami tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak terus mengawal kehidupan kami. Tapi yang kami tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Anugerah-Mu begitu nyata. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, hadirat-Mu yang selalu menyembuhkan, hadirat-Mu yang selalu memberi hikmat, hadirat-Mu yang membuat mata kami terbuka untuk melihat bahwa yang bersama kami jauh lebih besar daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Karena Engkau memang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu luar biasa yang Kau beri. Kami bersyukur. Sekarang berbicaralah dari hati-Mu. Kami memerlukan firman Tuhan. Kami memerlukan arahan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan jalan-jalan Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Seperti pemazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk kami terus ada di dalam rencana Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, jalan orang benar kian lama kian terang. Seperti terang rembang tengah hari. Kalau ada orang yang kian lama kian kuat, itu hanya orang benar di dalam Engkau. Kian lama, kian selalu ada di dalam kekuatan. Bukan kian lama kian menurun, tapi kian lama kian kuat, kian lama kian benar, kian lama kian bertumbuh dewasa. Itu karena kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi. Bersuaralah Tuhan. Ada roh hikmat dan wahyu di sini. Ada pengurapan Tuhan bersama kami. Kuatkan kami, sembuhkan kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bersyukur dan bersukacita boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua, terutama yang ada di Surabaya. Tapi saya pikir juga ada yang dari beberapa kota yang lainnya ya, karena ada Cieling segala itu berarti dari gubernurnya Pak Anies ya, jadi dari Jakarta. Atau ya kalau saya gubernurnya bukan Pak Anies, saya gubernurnya adalah Pak Wahidin. Karena saya tinggal di Tangerang, itu ada di Banten ya. Jadi kalau memang beda kan antara ya enggak perlu dijelaskan, Tangerang dan Jakarta memang beda provinsi. Nah, langsung saja ya, lihat Tante Fanny lagi, makin awet muda kayaknya Tante. Ya saya nggak tahu ya, Franz juga penampilan gampang berubah-berubah. Bayangkan dia kayak bintang film namanya Johnny Depp yang sering bisa memerankan apa saja ya. Itu dia Franz. Oke, nah malam ini saya coba akan sharekan pada saudara sebuah perenungan namanya The Logic of God. Ya, logikanya Tuhan. Ya. Seringkali kan orang berkata begini bahwa antara iman dan logik itu berseberangan, opposite. Ya, jadi logika dan iman itu berseberangan katanya. Padahal enggak seharusnya. Ya, sebab ternyata pemahamannya kan begini. Kalau sampai penyembahan, kemudian ketaatan, dan kemudian iman itu tidak terimplementasi dalam cara hidup, ya jadi nggak logis. Saya ulangi lagi ya. Harusnya kita punya iman, penyembahan, ketaatan, ya kemudian apalagi kekudusan itu harus terimplementasi. Itu harus dilakukan dalam kehidupan supaya itu menjadi logik, menjadi logis. Ya, penting sekali. Sebab kalau enggak nanti orang jadi tahu konsep dan berkata enggak logis lah. Masa di dunia bisnis yang curang kita bisa benar? Enggak logis lah. Masa di tengah dunia yang sudah jatuh begini orang bisa kudus? Enggak logis lah. Padahal kan itu sebetulnya seperti analoginya begini nih, analoginya ya. Kalau ada orang tinggal di gunung ini tinggalnya, enggak pernah lihat laut, enggak pernah lihat pantai, ya di gunung.
Ya. Terus kemudian dia mendengar begini, ada orang yang bisa menyelam tanpa scuba, tanpa alat bantu selam, sekian puluh menit misalnya. Sekian menit lah ya, menyelam tanpa scuba, tanpa alat bantu selam. Dia bisa diving, dia bisa menyelam tanpa alat bantu selam. Kalau orang gunung yang nggak pernah lihat pantai dan kemudian nggak pernah lihat laut, ya dia berkata nggak logis, nggak masuk akal itu. Ya, tapi bagi teman-teman saya yang tinggal di Saparua sana, di Ambon, di Papua, ya ampun, ya artinya begini, dari bayi udah dicemplungkan ke laut lah istilah kata. Udah biasa lihat laut, lihat pantai. Saya punya teman yang bisa berenang di laut, bisa menyelam sekian menit tanpa alat bantu selam dan bisa ambil ikan dari dalam. Buat mereka itu logis banget. Udah biasa. Karena mereka sudah biasa ada di situ. Environment-nya, habit-nya memang sudah mereka kerjakan. Ya kan? Nah, kalau buat orang yang gunung tadi ya itu nggak logis. Karena mereka hanya itu saja. Yang nggak pernah tahu begitu dan mungkin hanya tahu konsep saja. Tapi buat mereka yang sudah biasa tinggal di pantai dan di laut, logis banget untuk diving, untuk menyelam, bahkan tanpa alat bantu selam. Nah, seharusnya kalau kita belajar tentang antara logika dan iman itu koheren, satu, itu memang betul. Ya. Nah, kata logika, ya logis itu kan berasal dari kata Yunaninya logikos. Logikos itu kalau definisinya Inggris itu adalah reason. Ya, reason itu kan sebetulnya artinya ada dua. Alasan sebab itu terjadi. Jadi sebab itu terjadi ada alasannya. Alasan sebab itu definisi yang pertama. Tapi definisi yang kedua adalah argumentasi, argue begitu, argumentasi. Nah, argumentasi kan tujuannya supaya ada penyelarasan pemahaman. Kalau sesuatu itu masuk akal dan memang logis. Karena kita mengerjakannya dalam kehidupan. Ya. Nah, saya berkata begini karena begini, sebab kalau kekristenan kita tidak terimplementasi pada tindakan kehidupan, nanti jadi itu nggak logis. Ya, makanya saya nggak setuju kalau ada orang ngajar berkata begini, udahlah pakai hati saja, nggak usah pakai otak, nggak usah pakai pikiran. Saya bilang pikiran itu juga diciptakan oleh Tuhan loh. Masalah orang Kristen kan kalau kita tarik sebetulnya masalahnya begini. Ya, Bapak Ibu, saya harus ingatkan. Orang kalau sudah percaya Yesus, itu sebetulnya rohnya tidak perlu diperbarui lagi. Rohnya. Karena yang bisa memperbarui roh hanya Tuhan. Kan. Nah, yang harus diperbarui setiap hari sampai kita mati adalah apanya? Mentalitasnya, jiwanya. Nah, ayatnya mana Pak Rubin? 2 Korintus 5 ayat 17 kan? Jelas. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, kata kuncinya in Christ, di dalam Kristus loh, bukan di dalam agama Kristen. Ya, saya tidak ngomong soal roh agama, sebab kalau Kristen hanya agama, ya agama kan permukaan. Agama bisa dijual untuk dapat kekuasaan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Agama kan bisa saja untuk orang kemudian membangun benteng. Ya kan? Spirit saya bilang roh agama ya. Karena kekristenan itu cara hidup bukan cara kebaktian. Gaya hidup bukan gaya kebaktian. Gaya kebaktiannya mau boleh apa saja. Mau pakai band komplit, mau akustikan, ya mau campur sarian, ya saya kadang-kala memang bilang Indonesia ini kan musiknya kaya dengan etnik yang kaya. Makanya saya suka kayak band misalnya Gigi Band atau Krakatau Band. Itu selalu membawa warna orisinilnya Indonesia, ya kan? Ya, Erwin Gutawa misalnya, nggak harus selalu ikut ke barat-baratan. Masa apa sih namanya present worship-nya kita dipengaruhinya hanya Hillsong saja atau kemudian Planet Shakers. Padahal Indonesia itu musiknya kaya banget kan dengan suara etniknya misalnya. Itu kan culture yang Tuhan ciptakan, ya kan? Sayangnya kan itu belum dipakai secara apa ya secara bagus. Jadi makanya seringkali tidak ada inkarnasi kebudayaan kerajaan yang bisa masuk ke daerah tertentu. Makanya saya sedih sekali kalau ada orang mendengar begini, Kristen itu kan agamanya orang Londo, coba bayangkan.
Itu prihatin itu kalau dengar itu. Karena pemahaman mereka bahwa Kristen itu kebule-bulean. Itu kan agamanya Londo katanya. Karena yang membawa dulu Belanda katanya. Ya, padahal kan enggak. Kristen itu cara hidup kan. Mesti. Nah, kembali lagi saya ingin mengajak kita bahwa kita harus kembali lagi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. New creation. Pakai kata kainos. Yang baru apanya itu? Rohnya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Baru di sini adalah rohnya yang baru. Jadi yang memperbarui roh itu adalah Yesus sendiri. Ya. Sayangnya kan orang suka bikin acara baru-barui roh yuk, ya baru-barui roh. Gitu. Padahal masalahnya yang harus diperbarui itu adalah mentalitasnya. Mentalitasnya itu, jiwanya, yaitu cara berpikir, perasaan, dan kemauannya. Mentalitas kan. Masalah orang Kristen di mentalitas. Makanya saya suka ketawa kalau orang karismatik kan, kalau doa kadang-kala saking semangatnya mungkin kurang pengertian ya. Kayak saya dulu, misalnya pelit, terlambat janji, kemudian suka ingkar janji, males tapi pengennya enak, ditengking nggak bisa Pak. Itu mentalitas. Mau ditengking kayak apapun, disiram minyak 2 ember, enggak berubah, Pak. Kalau dia tidak tukar gaya hidupnya dengan firman. Loh, ada roh yang bisa ditengking. Ya kan? Kalau kita berhadapan dengan sihir, berhadapan dengan kegelapan, itu spirit. Tapi kalau sudah ngomong pelit, kemudian suka ingkar janji, janji tidak ditepati, males, pengennya enak tapi tidak mau kerja keras. Itu bukan roh, itu mentalitas itu. Itu harus ditukar cara hidupnya dengan firman Tuhan. Ya, saya berharap sampai di tahap ini Bapak Ibu bisa menangkap ya. Karena penting sekali kalau kita tidak berubah cara berpikir kita, ya nanti acaranya memperbarui roh terus. Pernah lihat ada orang yang ibadah merinding-merinding, bergetar-bergetar, pulang tetap bohong, pulang tetap licik, pulang tetap gampang nipu. Ya, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu memulihkan, pasti itu. Ya, saya tidak ragu itu. Tapi kemudian daily, tiap hari, kita harus ubah mentalitas kita dengan mengerjakan firman dalam kehidupan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Ya, nah itu penting sekali untuk kita kemudian, makanya saya tidak mau jadi pendeta yang, wah kalau nggak hati-hati bohong-bohongin orang nanti dengan acara-acara terus kan. Tapi tidak ngajar mereka impartasi hidup lewat pengajaran firman, kebenaran, yang kemudian dalam membuat mereka, challenge mereka, tantang mereka untuk berubah sesuai firman Tuhan. Ya, nah ini penting sekali. Nah sekarang pertanyaan saya, bisa nggak antara logika dan iman itu koheren menjadi satu? Bisa banget. Ya, ya seperti kayak tadi, orang pantai ya berenang mungkin tanpa perlu alat selam bisa. Karena memang habit, karena memang apa? Environment-nya, karena memang sudah bernafas di situ kan. Nah, kalau firman diimplementasikan jadi gaya hidup, penting sekali. Nah, logika Tuhan, the logic of God. Yang pertama adalah logika Tuhan itu adalah ini dia. Oh, saya belum baca ayat ya. Kita coba lihat 1 Korintus pasal yang ke-2, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nanti Bapak Ibu juga bisa mulai baca 1 Korintus pasal pertama. Ya. Jadi 1 Korintus, kita tahu ya, di kota Korintus itu Paulus melengkapi mereka 4 tahun. Tapi dengan ada teman-temannya dia yang hebat-hebat, seperti Petrus, Apolos, pada datang ke situ. Tapi ternyata jemaat Korintus itu nggak berubah-berubah. Ya, nggak berubah-ubah. Makanya betul ya, orang boleh dengar khotbah pendeta-pendeta hebat. Ya, tapi belum tentu bisa merubah kalau kita tidak sungguh-sungguh mempraktekkan. Ya, seperti begini, kebanyakan makan itu belum tentu sehat. Karena tidak semua makanan yang kita makan itu bisa memperbarui sel.
atau memperbaiki sel. Tidak semua makanan kita itu memperbarui dan memperbaiki sel loh. Kalau isinya makanan nggak jelas. Oh iya kan? Bapak Ibu yang tahu gizi pasti ngerti inilah. Kalau isinya asal cuman enak, ya bikin warak, bikin kenyang, tapi nggak ada nutrisi yang berguna, itu nggak akan membuat sel diperbaiki. Ya, saya sejak putuskan untuk diet natural saja. Oh, saya jadi ngerti ya. Ternyata nggak semua makanan-makanan yang enak-enak, yang penuh warna, yang penuh apa itu bisa memperbaiki sel. Malah itu jadi memperbesar daging, di mana nanti kolesterol numpuk dan gula darah jadi numpuk. Ya, stroke. Ya itu kan enggak semua. Makanya yang tadi saya analogikan, enggak semua orang dengar khotbah itu hidupnya berubah. Isinya apa yang penting? Iya kan? Isinya apa yang penting? Kebenaran atau tidak? Makanya Bapak Ibu, kan saya pikir semua di sini udah rohani lah ya. Kita harus punya beberapa batu penguji untuk menguji orang sharing. Misalnya moralitasnya harus diuji, motivasinya harus diuji, buahnya harus diuji, konsistensinya waktu harus diuji. Itu ada batu pengujian. Saya kalau mengajar anak-anak rohani saya sudah pada titik itu. Bukan kita curiga sama orang, enggak. Saya bilang dengerin siapa saja, tapi kamu harus punya batu penguji. Batu penguji moralitas. Moralnya bagaimana nih orang yang sharing? Ya, soal uang bagaimana? Ya kan? Soal karakter bagaimana itu perlu diuji. Terus motivasinya apa ini? Nah, itu kan perlu diuji. Itu batu-batu ujian yang harus ada pada kita kalau kita dewasa rohani untuk menilai, mendengar orang berkhotbah. Bukan nyurigain orang loh, Bapak Ibu. Karena analoginya yang tadi saya katakan, tidak semua makanan itu yang kita makan itu bisa memperbaiki sel dan memperbarui sel. Kalau nutrisi dan kandungannya itu tidak sehat. Nah, yang sehat ya harus kembali ke firman Tuhan memang. Karena kalau kita lihat jemaat Korintus kurang apa jemaat Korintus? Kota Korintus 2000 tahun yang lalu waktu ini ditulis. Saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali ke Korintus. Itu ada di Turki kan, Asia Kecil. Ya, itu kota Korintus itu kota yang maju sekali kayak Surabaya lah, kayak Jakarta. Karena city port, kota pelabuhan, 2 pelabuhan besar. Terus di sana banyak filsuf, orang-orang pinter. Ya, jalanannya saja mereka pakai itu, pakai apa? Batu itu, batu marmer, bayangkan. Saudara kalau ketemu satu rumah yang semuanya marmer kan mahal. Di kota Korintus ribuan tahun yang lalu jalanannya kereta itu pakai marmer, bayangkan. Tapi ternyata mereka tidak berubah. Ya, karena mereka tidak mengimplementasikan firman. Nah, logika Tuhan yang harus diimplementasikan adalah ini. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9 ya. Nah, ini dia. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Highlight kata matang, itu menggunakan kata asli namanya teleos, mature, ya, mature in Christ, itu dewasa. Ya, jadi kata teleos itu muncul di situ tuh, kata matang, ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Nah, ternyata logikanya Tuhan itu, hikmat Tuhan adalah salib, gaya hidup salib. Jadi logikanya Tuhan itu yang pertama adalah gaya hidup salib memang. Ya, nggak ada yang bisa bantah itu. Ini gaya hidup salib. Yang tidak hanya biasanya kan begini, orang Pantekosta, orang karismatik ngomong gini, Pak, udahlah kami ini tahu tentang salib. Bukan hanya soal tahu, tapi sampai menjadi pengalaman nyata nggak dalam kehidupan. Sebab kalau hanya tahu konsep tapi tidak mengalami, ya kita tidak akan bisa nanti masuk the logic of God. Ya kan? Tidak bisa masuk ke situ, Bapak Ibu semua. Ya, misal kayak orang sekarang ditantang begini. Orang tanya begini sama saya,
Pastor Rubin, bisa nggak ya orang Kristen sekarang ditantang komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak kompromi pada dunia. Misalnya dia pebisnis, itu betul-betul komitmen sama Tuhan, tidak kompromi. Bisa nggak? Ya bisa, saya bilang. Bisa banget. Bisa nggak orang Kristen itu nggak terlambat misalnya waktu persekutuan, doa-doanya, ya diajak misi itu gairah, ya rela tinggalkan semua aktivitasnya demi untuk kepentingan kerajaan Allah. Bisa nggak? Bisa banget. Itu kan kayak pertanyaan tadi, bahwa bisa nggak orang pantai, orang laut itu berenang? Ya bisa banget. Oh, memang sudah environment-nya. Jadi kalau salib itu tidak sampai menjadi gaya hidup, ya memang ngomong komitmen susah. Ya, ngomong pengorbanan ya nggak bisa. Wong hanya konsep kok. Ya, makanya orang berkata nggak logik lah, nggak logik. Bayangkan Bapak Ibu semua, orang Kristen kan suka di ayat yang ke-9 kan. Ya, ya saya juga suka ayat 9. Nah, kalau kita cuma comot ayat seenaknya kita, tidak masukkan dalam konteks ya, kita suka ambil-ambil saja. Padahal ayat 9 ini masih dalam konteks salib, bukan di luar itu. Makanya begini, ini semua persediaan ini hanya terjadi di gaya hidup salib. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, apa yang tidak pernah dilihat mata, timbul di hati, didengar telinga, itu semua tersedia. Nah, semua tersedianya itu di gaya hidup salib. Jadi nggak bisa ngambil ayat ini, wah saya ini pasti terjadi. Tunggu dulu, hang on, hang on. Kalau kita nggak punya gaya hidup yang seperti Tuhan mau, ya ayat 9 ini kita nggak bisa dapatkan. Ya kan? Karena kadang-kala kan orang sukanya ambil-ambil saja. Ya, padahal sebetulnya tidak mengalami pengalaman, cuma tahu konsep saja. Makanya bahayanya kalau orang mengalami ini nggak mengalami pengalaman, nanti sombong, nanti berantakan hidupnya. Pak, tapi kan dia pendeta, nggak jaminan. Ya kan? Banyak pendeta yang berjatuhan juga kan. Ya, biasa khotbah salib, makanya tadi saya katakan, jangan hanya tahu konsep, tapi menjadi pengalaman nyata nggak dalam kehidupan. Wah ini Pak Rubin malam-malam begini khotbah nggak enak banget. Ya justru mumpung malam kan, ya supaya nanti tidur jadi menjadi peresapan kita, jadi nutrisi. Sebab kalau enggak kita enggak akan kuat dalam kehidupan, ya kan, Bapak Ibu semua. Sebab coba penguasa-penguasa dunia saja enggak tahu hikmat ini loh. Ya, makanya kalau ini dibukakan buat kita, it's powerful. Ya, orang berkata begini, Pak, tapi kan salib itu sulit banget. Salib itu kan susah banget. Ya, enggak. Bapak Ibu jangan konsentrasi ke salibnya. Jangan konsentrasi ke salibnya. Tapi konsentrasilah kepada siapa yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus. Karena waktu di zaman Yesus ada secara manusia, orang yang disalib itu ribuan orang. Karena itu hukumannya Rome Empire, pemerintah Roma, untuk membuat jera para penjahat. Ya, kan Roma waktu itu pusatnya dunia, Eropa kan. Nah, orang Eropa itu makanya kayak Paulus dan yang lain itu tidak suka ke Eropa karena brutal. Orientasi seksnya liar, hedonisme, pesta pora. Ngeri, itu pusatnya dunia. Nah, Paulus pun harus sampai dapat mimpi untuk ke Eropa, Makedonia kan. Ada mimpi dia dipanggil-panggil, please help us. Dia datang dari Troas, itu di Kisah Rasul pasal 16. Itu dia tidak mau, dia sebetulnya kan maunya ke Asia Kecil, tapi dilarang oleh Roh Yesus dan Roh Kudus. Karena dia tidak suka, orang Yahudi itu tidak suka cara hidupnya orang Eropa, brutal, hedonisme, liar, pesta pora, orientasi seksnya ngawur. Ya udah, itu tarian telanjang biasa buat mereka.
Orang Yahudi nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, orang Eropa itu, Roma waktu itu, pusat dunia, kalau menghukum orang jahat, apalagi pemberontak-pemberontak, itu disalib supaya jerah. Itu hukuman sakitnya luar biasa. Ya, misalnya ada kelompok namanya Zelot. Itu orang Yahudi radikal yang suka perang gerilya sama orang Romawi. Jadi orang Roma suka diculik-culik sama mereka, dibunuh. Karena mereka itu nggak punya senjata kuat ngadepin Roma, ya udah mainnya gerilya. Tengah malam nyulik orang Romawi. Itu kelompok Zelot. Nah, salah satu muridnya Yesus ada orang Zelot, namanya Simon. Simon dari Zelot. Ya, makanya murid Yesus itu kan penuh warna itu. Ada nelayan, ada pemberontak juga, ada pemungut cukai namanya Lewi. Ya, ada orang-orang semua itu orang-orang yang keanekaragamannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, zaman Yesus dulu ribuan orang disalib. Tapi makanya bukan soal salibnya, tapi siapa yang disalibkan. Yesusnya yang penting. Ya. Jadi cara hidupnya Yesus itu yang penting. Nah, memang betul Bapak Ibu semua, ternyata kalau kita mundur ke pasal 1 dari Korintus ayat 17, coba kita lihat ya. Ternyata kalau pola hidup ini nggak ada, maka ayat 17 berkata ini 1 Korintus pasal pertama, ayat yang ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan apa? Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi apa? Sia-sia. Jadi ternyata khotbah apapun, berita apapun, kalau tidak kembali ke sini, itu percuma, sia-sia. Ya, kata yang dipakai adalah sia-sia. Kalau tidak ada hikmat salib, semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Ya, nah makanya betul kan, salib itu misalnya, Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa saya sampaikan ini? Karena begini, di salib itu kan Bapak Ibu, yang terjadi kan apa? Orang itu waktu disalib tangannya terbuka, ya kan? Itu artinya penerimaan. Makanya di salib itu lambang apa? Saya suka bahasa Jawa, nerimo. Nerimo itu bukan pasif loh, tapi gampang bersyukur. Orang kalau tangannya tertutup, nggak bisa disalib. Ya kan? Waktu disalib tangannya terbuka. Artinya apa? Penerimaan tanpa syarat, pengampunan. Itu disalib. Ya, disalib itu ada pribadi tergantung. Yang tidak bisa berharap sama siapapun, hanya berharap pada Bapa di surga. Nggak ada inisiatif siasat manusia, apalagi licik. Yang ada udah menyerah total pada Bapa. Itu gaya hidup salib. Gaya hidup salib adalah mengasihi tanpa syarat, berkorban, dia mati buat orang lain, bukan buat dirinya. Ya, coba karena begini Bapak Ibu, kenapa penting? Kita ini sekarang ada di dunia yang begini ini akan dianggap gak logis. Sekarang ya, orang suruh bantuin orang lain itu dianggap gak logis loh. Mereka ngomong begini, masa krisis begini Pak, mikir sendiri-sendiri saja susah Pak, masa mikir yang lain. Lah, memberi nanti ke depan ini tidak akan logis. Mengasihi itu tidak akan logis. Makanya saya baru kenapa di Matius pasal 24 dan seterusnya. Waktu Yesus mengajar soal end times, akhir zaman, dia berkata, nanti kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang akan tidak lagi peduli sama yang lain. Jadi kita ini sekarang ada di masa di mana memberi, berkorban untuk orang, mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri, itu sudah nggak logis lagi. Kenapa bisa begitu? Kalau orang tidak kembali kepada gaya hidup salib. Iya kan? Coba ngeri loh sekarang. Individualisme begitu luar biasa. Bapak Ibu rasa nggak sekarang ini? Kita ada di dunia yang persaingannya makin kacau. Ya, orang sekarang pokoknya yang penting ambil jalan pintas asal dapatkan sesuatu. Ya kan? Makanya kan kalau kita itu ya, makanya saya tadi katakan mengutamakan orang lain, mengasihi orang lain, ya mengampuni orang lain itu sudah nggak logis lagi nantinya. Hati-hati loh kita diseret ke situ sekarang.
ada di culture seperti ini, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, makanya saya baru waktu Paulus, coba kita lihat, tegur jemaat Galatia keras sekali. Coba kita lihat Galatia pasal 3. Ya, yang suka baca Alkitab pasti itu ya, Bapak Ibu ya. Pasti familiar lah ayat-ayat ini ya. Galatia pasal yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke seterusnya ya, coba kita lihat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, keras sekali. Wah, Galatia kamu bodoh kamu coba. Ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, roh agamawi, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu nanti bisa baca. Itu tahu Bapak Ibu. Kata kamu bodoh itu, bodoh pinter itu bukan soal gelar kan. Itu soal karakter. Orang mau lulusan dari Yale University, dari Harvard, dari Boston, dari misalnya RMIT, Monash, Australia, atau Melbourne Uni misalnya, MELU, terserah. Ya, mau doktor, mau master, itu nggak begini. Sebab di hadapan Tuhan bodoh pinter bukan soal gelar, tapi soal karakter. Pernah ketemu orang yang bergelar master tapi karakternya berantakan, berarti bodoh. Ya kan? Kalau buat dunia bodoh pinter ukurannya gelar, tapi di hadapan Tuhan bodoh pinter soal karakter, soal integritas. Ya, sebab karakter integritas itu kalau di uang itu angka nomor 1. Ya, angka nomor 1-nya itu integritas. Nolnya itu nggak terlalu penting belakangnya. Mau nolnya 3, mau nolnya 6, mau nolnya 9, mau nolnya 12, terserah. Yang penting angka pertamanya benar nggak? Kalau nggak benar, nol belakangnya itu nggak ada artinya. Ya, orang mau dikasih nol berapapun kurang terus. Kalau nominalnya yang pertama tidak kuat, nggak pernah punya rasa cukup. Ya, mau dikasih sampai ke angka triliun atau miliar, nggak pernah rasa cukup. Ya, sekarang pernah lihat nggak orang yang sudah kaya saja tetap bikin kekacauan, kisru terus. Ya, cari apa lagi coba? Karena itu tadi angka pertamanya sudah tidak benar. Yang mau nolnya banyak juga nggak jaminan. Makanya kan banyak orang punya harta banyak tapi tetap miskin saja. Sementara ada orang yang hartanya cukup tapi kaya di hadapan Tuhan. Nah, itu kebodohan. Nah, kenapa bodoh? Karena begini, matanya terpesona oleh selain salib Tuhan. Kata terpesona di situ memakai kata Yunani namanya faskania. Faskania itu begini, tersihir oleh yang jahat. Makanya dia berkata, kan Yesus yang disalibkan, Yesus yang disalibkan loh. Yesus yang disalibkan. Bukan sekedar hanya Yesus manusia, ya dia memang 100%, tapi Yesus yang disalibkan sudah terlukis terang di matamu. Coba sesekali Bapak Ibu semua merem, ambil waktu merem sesekali ya. Terus kemudian begini, apakah salib itu masih terlukis terang di mata kita? Atau yang terlukis terang sudah uang, yang terlukis terang di mata kita sudah keduniawian. Masih nggak terlukis terang. Ya, kata terlukis di situ kan memakai kata Yunani namanya prografo. Pro itu sebelum, grafo itu lukisan. Arti kata prografo sendiri adalah terlukis dengan komplit sebelumnya. Sejak sebelum dunia dijadikan. Itu sudah terlukis dengan komplit. Ya. Jadi kalau kita waktu merem itu nggak lagi punya lukisan yang terang tentang salib. Wah ya, itu tadi. Ayat 1 itu keras sekali. Ya, yang terlukis di mata kita apa sekarang? Apakah ketakutan? Apakah kelicikan? Apakah kemunafikan? Apakah iri hati?
Ya, apa? Saya sering merenung, oh iya ya, saya itu punya mata di pandangan mata saya apa sih? Ya, saya selalu recheck begitu, apa sih? Kok tiba-tiba saya bisa marah sama orang lain, iri sama orang lain? Enggak lah, saya enggak mau terlukiskan begitu di mata saya. Nanti saya jadi bodoh. Ya, masa kita sudah mulai dengan roh, kita mau mengakhiri dengan daging? Masa sia-sia semua pengalaman hidup kita berjalan sekian puluh tahun ini bersama Tuhan? Enggak lah, ya, enggak lah, jangan mau lah kita. Tetap harus salib terlukis dengan terang di dalam mata kita kan. Nah, sekali lagi kembali lagi di salib tangan terbuka. Ya, di salib kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Ya, karena tergantung kan, harus bergantung total pada Tuhan. Di salib ada penerimaan. Di salib serasa bahwa secara manusia kita tidak berdaya, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Ya, di salib kita terbuka pada siapapun. Di tengah-tengah dunia yang sekarang menganggap tidak logis pengorbanan, tidak logis memperhatikan orang lain, tidak logis ya berpikir bahwa orang lain harus lebih beruntung dari saya. Ya, makanya itu tadi yang saya katakan, bisa nggak ya orang-orang Kristen sekarang komitmen sampai bisa memberikan nyawanya buat Tuhan? Bisa, Pak. Ya, makanya kan sekarang banyak gereja yang berkata, ah susah sekarang orang komitmen. Ya, enggak lah. Tapi kan harus punya keteladanan, makanya pemimpin harus jadi teladan. Ya, kalau enggak kan gereja, wih, banyak penggembira saja, kayak cheerleaders begitu, yang di pinggir lapangan basket. Ya, wih, cuman teriak-teriak saja, tapi enggak komitmen sungguh-sungguh. Ya kan? Enggak lah, harus komitmen sungguh-sungguh. Makanya, logis enggak? Logis. Kalau kita punya the logic of God ini. Tapi jangan konsep ya, sekali lagi saya ulang-ulang ini. Harus jadi pengalaman nyata. Kalau enggak ya enggak logis. Enggak logis. Ya. Nah, berikutnya lagi, ya. Ini the logic of God. Gaya hidup salib itu adalah kebangunan rohani yang sejati. Ya, gaya kebangunan rohani yang sejati itu begini, di mana kita dalam kesunyian bisa mengalami Tuhan. Oh iya ya, itu gaya hidup yang sejati, gaya kebangunan rohani yang sejati itu harusnya itu menjadi hal yang logik bagi kita. Ya, bayangkan Bapak Ibu semua, di era medsos begini, kita ini lagi diserang namanya budaya narsis. Wah, dulu saya pikir ya konsep kebangunan rohani itu harus ekstravaganza, panggungnya besar, aplaus ribuan orang, mesti diposting, diposter, spanduk, Instagram atau apa pengen. Woi, saya ngomong, kita kan tergiring kepada gaya hidup narsis sekarang. Narsisme banget sekarang. Coba, orang cuma masak telur dadar, ribuan orang suruh nonton loh bayangkan. Padahal cuma bikin telur dadar. Nah, saya bikin telur dadar juga jago. Karena saya suka memasak. Salah satu hobi saya masak. Ya, masak. Beberapa masakan saya bisa masak. Ya kan? Tapi kan satu kali istri saya bercanda. Ya, atau saya lupa anak saya. Papa kalau lagi apa di shoot saja ya, terus nanti diposting di Instagram. Saya ngomong, jangan. Ya, kalau berani lakukan itu saya tengking jadi kodok nanti. Ya. Sebab enggak, kan sekarang wih, ada orang tertentu bayangkan ngepel rumah saja diposting di Instagram. Saya bilang ya ampun. Ya, ya buka garasi ada mobil bagus terus kemudian tulisannya tiada mustahil bagi orang percaya. Ampun saya berkata. Ya ampun. Saya ngomong kamu enggak mikir masih banyak yang susah, enggak perlu begitulah. Tapi memang kan kita ada di era narsisme, bayangkan. Celebrity spirit. Ya kan? Which is sekarang semua hilang. Coba kita lihat ya Bapak Ibu semua. Semua roh hedonisme sekarang telah dikalahkan oleh namanya corona loh bayangkan. Makanya teman saya berkata ini akademi corona katanya. Coba toko-toko merek branded apa saja, di mana saja. Ya kemarin teman saya ke Plaza Indonesia, banyak yang tutup. Plaza Indonesia itu kan pusatnya
Bapak Ibu tahulah, ya kalau mau Plaza Indonesia ya memang pusatnya barang-barang branded kan mahal-mahal. Banyak yang tutup, bayangkan. Tutup. Coba. Ya, nasi Padang yang saya suka di Plaza Indonesia saja nggak tahu buka atau enggak, tapi banyak yang tutup, bayangkan. Ya, wow, sampai saya berkata roh hedonisme sekarang lagi betul-betul di itu. Nah, pertanyaan saya, selama kita ini ada di kesendirian, kita berubah nggak, Bapak Ibu? Kita berubah nggak? Sebab memang betul, tahun ini nih angkanya bagus. Tapi buat banyak orang pengalamannya nggak enak. Angkanya kan bagus, 20-20, 20-20. Tapi banyak orang yang punya pengalaman nggak enak. Tapi buat saya 20-20 ini asik banget. Asik banget. Asik banget. Padahal jadwal hilang semua. Tapi asik. Oh iya, 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 iya. Asik. Jujur saya ngomong asik. Jujur saya ngomong asik. Oh, Pak Robi tidak takut kekurangan. Ya, Bapak Ibu, apakah lihat saya sekarang dengan tidak ada jadwal, saya ngalami busung lapar? Enggak lah. Ya, saya tetap segar saja, saya tetap bersuka cita. Ya, makan sayur lebih banyak. Ya, sekarang olahraga jadi lebih intens lagi. Ya, lebih recheck banyak ke dalam. Ya, coba. Makanya tadi saya katakan, bisa nggak kita tetap mengalami kebangunan rohani di tengah kesunyian? Ya, saya punya pertanyaan sederhana. Masih bisa menangis nggak mata kita bengkak tanpa panggung untuk nangisi bangsa dan orang lain? Di mana yang nonton hanya surga. Oh iya. Wah, tapi kan Pak sekarang dengan era medsos, nggak apa-apa. Cuman saya khawatir saja sekarang. Banyak orang sekarang di YouTube kejarnya viewer, bukan murid. Viewernya berapa ini? Ya, viewernya, kejar-kejaran viewer dia sekarang. Ya, ya. Ini orang gara-gara nggak punya konten YouTube ini. Ya, memang saya putuskan enggak lah. Kok ada di YouTube? Ya, saya nggak tahu itu yang pasang siapa. Jangan-jangan Frans kali. Ya, saya nggak pasang-pasang. Oh, nggak bisa. Bisa lah, bisa lah. Anak saya gitu-gitu pinter lah. Keponakan saya fotografer profesional. Lulusan Aksio lagi. Ya, sekarang di wedding dia banyak dicari orang di sekitar Jakarta dan Tangerang. Karena memang bagus. Dia udah bilang, Om, tak bikinin Om. Konten apa Om? Enggak. Saya bilang enggak. Ya wajah Om kurang menjual. Kalah ganteng sama Frans. Enggak lah, isunya bukan itu. Saya putuskan enggak lah. Makanya saya tadi katakan, selama sekian bulan di rumah ini kita berubah enggak? Karena begini, 7 minggu lagi kita masuk 2021 loh. Dan tantangannya makin enggak gampang. Kalau kita enggak siap Bapak Ibu. So begini, bersiaplah. Seperti saya pernah ngomong sama Ci Eli. Nanti Bapak Ibu memasuki ke depan ini, Bapak Ibu akan ketemu banyak orang stres. Kehilangan pekerjaan, mental terganggu, gambar diri rusak, gara-gara ini, pandemik ini. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan dari dalam, ya gimana? Semua pencitraan di luar nggak akan itu. Ya, coba. Ya memang ini era narsismenya luar biasa kan. Di mana YouTube, Facebook, ya itu seperti sudah jadi acuan. Makanya ada teman saya bercanda, sekarang beberapa pendeta doa Bapa kaminya berubah. Ya, yang tadinya berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tahu nggak sekarang doanya berganti begini, berikanlah pada hari ini kami viewer secukupnya. Ya, teman-teman saya berkata, bercandanya begitu tuh. Ya, saya berkata, ya oke lah. Tapi Bapak Ibu kembali lagi, kalau kita punya gaya hidup salib yang adalah the logic of God, kita akan punya the real revival. Nah, itu yang saya sebut dengan bahasa ini, whisper revival. Kebangunan rohani yang berbisik, yang tenang, yang di kedalaman. Makanya Yesus waktu perintahkan begini, kamu kalau mau doa, masuk ke kamar, kunci pintu, nggak usah ada yang tahu. Saya baru nggak sekarang. Ya, saya baru nggak sekarang. Kita tidak perlu lagi pencitraan di luar. Ya, coba. Bapak Ibu sekarang kan coba orang boleh punya tempat besar-besar.
belum bisa dipakai. Sampai kapan nggak tahu. Dan totally ke depan berubah loh. Kita jangan memimpikan yang lama kemarin bisa datang lagi. Enggak, totally different. Oh iya, iya, iya. Semua berubah. Tapi prioritas untuk melakukan kehendak Tuhan tidak berubah. Ya, bayangkan ini kita ke depan menyongsong hal-hal yang luar biasa kan. Ya, saya nggak reaktif dengan kemenangannya Biden di Amerika. Walaupun ini sebetulnya kalau kita telusuri, memang tanda tanyanya sudah makin dipercepat kan. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, coba ada ayat perjanjian lama, tapi pewahyuannya perjanjian baru. Ada 4 nabi besar di perjanjian lama, yang tulisannya mereka itu sebenarnya terangkum dari Matius sampai ke Wahyu. Nah, tapi itu semua suara Tuhan. Itu dari Yesus sebetulnya. Ya, makanya Yesus waktu ngajar lagi diulang lagi. Nah, 4 nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Yang lainnya nabi-nabi kecil, Amos, Obadja, Yunus, itu nabi-nabi kecil. Kitab Esther ya. Tapi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan kemudian Daniel, itu 4 nabi besar. Semua tulisannya adalah pewahyuan untuk keperjanjian baru. Misalnya kitab Daniel, itu kitab apokaliptik. Itu tentang pewahyuan akhir zaman. Nah, itu diteguhkan juga akhirnya di kitab Wahyu kan. Nah, Yesaya pasal 1 ayat 18. Ini adalah ini argumentasi, ini logika. Coba kita lihat ya. Ternyata ini logika salib. Bayangkan, 2700 tahun yang lalu, waktu kitab ini ditulis oleh seorang nabi namanya Yesaya. Nah ini, atau 700 tahun sebelum Yesus lahir kan. Berarti 2700 tahun yang lalu. Dikatakan begini, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita apa? Yakah. Kita berperkara, berargumentasi. Logis nggak? Logik nggak sebetulnya? Apa yang mengajak dia berperkara? Reasoning your mind. Ya, yuk pakai penalaran di pikiranmu. Apa itu? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi apa? Putih seperti bulu domba. Amin. Ini apa? Logika apa? Salib. Orang serusak, brengsek kayak apalah, penjahat kayak apa. Maaf saya pakai bahasa kasar, jahanamnya kayak apa. Stupidnya kayak apa. Ya. Kalau dia mengalami salib, boleh. Tapi jangan konsep, dia mengalami. Boleh. Logis kan? Ya kan? Coba. Makanya dia berkata, yuk kita berperkara. Reasoning your mind. Yakah bahasa Ibrani. Ayo berargumentasi. Argumentasinya apa? Logikanya Tuhan. Sekalipun merah seperti ya itu, sekalipun seperti kain kesumba menjadi putih. Nah, oke. Saya ingin mengajak kita, kenapa bahwa salib itu menjadi itu tuh revival yang the real revival ya, kebangkitan rohani yang sejati. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, ini adalah pertama kali first temple bait Allah didirikan. Nah, sekarang kalau ngomong bait Allah bukan gedung, tapi kita. Ya, saya adalah bait Allah. Ya, boleh Bapak Ibu katakan sama-sama yuk di rumah masing-masing, saya adalah bait Allah. Ya, sekali lagi boleh, saya adalah bait Allah. Ya, nah bait Allah ini waktu didirikan pertama kali oleh Salomo. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7 ya. Coba kita lihat. Ayat ini powerful banget. Pada waktu rumah itu didirikan, saya suka penulis Alkitab pakai kata rumah. Itu berarti komunal kita kan. Dipakailah batu-batu. Nah, highlight kata ini, yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Coba. Jadi waktu bait Allah itu didirikan, persiapannya ada di penggalian yang tidak kelihatan.
yang enggak perlu rame, enggak perlu ribut, enggak perlu acara yang hebat, enggak perlu panggung besar. Persiapannya ada di penggalian, di mana besi tidak berbisik, palu tidak kedengaran, tidak ada hingar-bingar, tidak ada benturan apapun. Kelihatannya seperti tidak bekerja, tapi sedang bekerja. Ya, sementara kadang-kala kan orang ribut tapi tidak jelas. Ya kan? Ribut saja, ributnya ribut acara, ributnya ribut program, ributnya ribut fasilitas, tapi motivasi nggak jelas. Ketahuan juga, nanti ributnya kekuasaan, kalau nggak aset, kalau nggak apa, kalau nggak apa. Nah, itu. Wow. Saya merenung ini, saya berkata, ampuni kami Tuhan. Ya, makanya tadi saya punya pertanyaan. Bisa nggak kita tetap mengalami Tuhan di kesunyian? Ya, satu kali ada seorang nabi hebat namanya Elia. Di acara hebat kan. Dia bantai 450 nabi Baalnya Isabel di Gunung Karmel. Api turun. Nggak cuma turunkan api. Setelah itu 3,5 tahun hujan nggak pernah turun. Dia doa hujan turun. Api turun, hujan turun. Demonstrasi kuasa Allah. Tapi waktu di email sama Isabel, dia ketakutan. Wah, memang pria sehebat apapun. Kalau ketemu wanita yang mengintimidasi, itu bahaya memang. Orang Makassar mau bahaya deh. Ya, diintimidasi. Coba lari dia ketakutan. Waktu dia lari, dia sembunyi di gua. Dia ngomong begini, hanya aku ya kayaknya. Sendirian, yang lain tinggalkan engkau. Tuhan ngomong, enggak, aku masih simpan orang-orang benar. Nah, tapi tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu dia lagi menunggu di situ, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Batu pada berjatuhan kan. Wah, rame ribut. Itu saya yakin dari semut sampai gajah lari kencing berdiri semua itu. Ya, kalau di hutan kan, wah gempa bumi, wah terjadi, wah shaking, goncang, krisis luar biasa, lari semua itu. Tapi Alkitab berkata begini, tidak ada Tuhan di sana. Jadi dihingar-bingar luar biasa ributnya, nggak ada Tuhan di sana. Itu Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 19 kali ya, atau 20 lah di sekitar situ. Kemudian terjadi apa? Angin ribut, badai, wah luar biasa. Angin puting beliung begitu. Tapi Alkitab berkata, tidak ada Tuhan di sana. Tapi begitu begini Bapak Ibu, ada angin sepoi-sepoi basah, tenang, semilir, ketenangan. Langsung Elia itu tutupi mukanya ketakutan. Karena begini, Tuhan berbicara di situ. Makanya Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan? Ini dia kedalaman. Kamu sekarang bapai 3 orang, yaitu Yehu, Hazael, dan Elisa. Elisa jadi nabi, Yehu dan Hazael jadi raja. Israel dan Yehuda. Nanti kalau pedang Elisa lewat ke Isabel, pedangnya Hazael atau pedangnya Yehu. Sejarah mencatat, Isabel dibunuh oleh anak rohaninya Elia, namanya Yehu. Dipotong kepalanya. Tadi ekstravaganza Asara hanya mengumpulkan massa, tapi di ketenangan memuridkan orang sampai jadi. Saya ulangi ya, tadi di ekstravaganza itu acara gede hanya mengumpulkan massa yang nggak ada komitmen, nggak ada kesungguhan, ya, nggak ada hati yang sungguh-sungguh. Tapi waktu di kesunyian, dia hasilkan anak-anak rohani yang tajam. Isabel dikalahkan. Nah, saya harap ini menjadi perenungan kita bersama, karena saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu semua. Ada di Alkitab, kitab Matius dan Markus. Saya tidak usah membaca ayatnya, tapi mungkin nanti saya baca satu ayat. Kita tahu ya, ada satu wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini wanita Yahudi. Di Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Nanti Bapak Ibu baca ya. Saya nggak akan baca karena nanti terlalu malam. Sebab beberapa sudah mulai menguap juga. Ya, nggak apa-apa ya. Karena memang ini waktunya sudah malam sih. Saya juga tadi waktu Frans nyanyi hampir
hampir tenggelam dalam hadiratnya. Suaranya empuk, ya dalam hadirat Tuhan teduh, sudah nguap-nguap begitu saya. Waduh, saya ngomong, Tuhan tolong, Tuhan ampuni ini. Ya, sudah agak lama saya jarang ngisi doa malam sih memang ya. Jadi ya, nggak oke kok. Cuman ya maksudnya kan memang kalau mungkin ada yang dari Makassar udah beda 1 jam, atau Bali juga beda 1 jam kan, lebih cepat. Nah, kalau kita lihat di Markus 5 ini, 12 tahun dia sakit pendarahan. 12 itu angka apa? Keutuhan, utuh. Makanya keutuhan itu harus utuh. 1 angka Bapa, 3 angka Tritunggal, 6 angka manusia, 7 angka sempurna, 12 angka utuh, holistik. Nah, itu integritas. Jadi jangan terpecah-pecah. Nah, Bapak Ibu begini, wanita ini 12 tahun sakit pendarahan. Yang nggak enaknya begini, dia itu habis semuanya untuk berobat, tapi sakitnya nggak sembuh. Tapi sebetulnya sakit mentalnya dia lebih parah daripada sakit fisiknya. Yang pertama dia diisolasi, kayak kita. Yang berikutnya dia dianggap najis. Sebab buat tradisi agama Yahudi, orang datang bulan haid saja, itu tidak boleh ketemu orang. Dan wanita tidak boleh ada di acara-acara agama, nggak boleh. Apalagi di keluar lelehan, darah. Jadi dia itu dianggap najis. Tahu Bapak Ibu? Dia sentuh meja, mejanya najis. Dia sentuh piring, piringnya najis. Dia sentuh ulek-ulek, ulek-uleknya najis. Nah, kalau ulek-uleknya najis, makanannya najis. Nah, kalau makanannya najis, yang makan juga ikut najis. Bayangin. Makanya mentalitasnya lebih sakit daripada sakitnya sendiri. Nah, saya pikir, Bapak Ibu, saya pikir dia itu ujuk-ujuk percaya Yesus. Kan pikiran saya, wah dia ujuk-ujuk ketemu Yesus dia sembuh. Ternyata enggak. Coba kita lihat ya. Ini makanya sesuatu yang diulang-ulang percaya itu jadi logis. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-5 ayat 27. Oh, saya baru tahu. Ya. Karena kan buat dia sudah terpatri di pikirannya bahwa saya ini najis. Saya tidak layak. Yang saya sentuh najis. Secara agama Yahudi saya nggak boleh datang. Ya, nanti bikin yang lain najis lagi. Tapi begini, ini dia. Dia, wanita ini ya, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tidak cuma satu berita, berita-berita. Jadi pengajaran-pengajarannya Yesus, pengalaman-pengalamannya Yesus, hidup-hidupnya Yesus, itu dia sudah dengar. Itu kemudian sudah biasa dia dengar berulang-ulang jadi logis. Tapi dia tidak cuma tahu konsep, dipraktekkan. Dia bergerak. Padahal dia melawan hukum agama. Dia melawan isolasi masyarakat. Dia melawan pandangan orang dunia. Dia melawan semua tradisi. Nah itu tadi. Makanya penting perenungan, tapi harus jadi tindakan, jangan jadi konsep. Nanti tidak logis. Makanya banyak orang ininya saja yang hebat. Tapi tidak praktek ya nggak logis. Coba. Padahal yang dia sentuh semua jadi najis. Tapi dia berani sentuh Yesus. Nah Yesus yang disentuh. Langsung noleh ke belakang Yesus. Ya anakku, imanmu menyelamatkan kau. Sembuh. Dan ya luar biasa. Oh saya baru berkata, wow. Nah satu lagi saya udah usah baca, Matius 15. Ada wanita orang kafir. Kalau tadi kan orang Yahudi, ini orang kafir. Wanita Zero-Venesia dari Kanaan, jelas kafir. Datang karena anaknya butuh ditolong sakit. Teriak-teriak. Yesus berkata begini, ngomong keras kan. Aku itu hanya diutus untuk domba-domba Israel. Wah, dia teriak-teriak. Terus kemudian ujungnya Yesus ngomong begini, tidak layak memberikan roti untuk seekor anjing. Wah, itu pernyataan keras sekali.
Tapi wanita ini berkata begini, tapi kan nggak apa-apa kalau anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Jadi kalau ada orang makan, apalagi makan crackers begitu ya, kan itu remah-remahnya jatuh. Saya kadang-kala lihat beberapa orang, jangankan makan gorengan yang crispy. Saya punya teman, makan lemper saja bisa jatuh loh. Saya tidak tahu struktur giginya bagaimana itu. Lemper itu kan lengket, ketan kan. Itu bisa jatuh loh. Sampai saya berkata, kamu struktur giginya salah kamu. Ya kalau makan rempeyek jatuh masih bisa, oke lah. Kerupuk jatuh gitu. Nah, remah-remahannya ini dia berkata, kan boleh dimakan anjing. Bayangkan. Dia menyamakan dirinya dengan itu. Nah, saya percaya wanita ini tidak ujuk-ujuk punya iman. Kok Pak Rubin bisa berani bilang begitu? Nanti baca Matius 15. Wanita ini menyebut Yesus dengan sebutan ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau orang tahu Yesus itu anak Daud, berarti dia tahu konsep Mesias. Dia tahu ini siapa. Nggak sembarangan. Dia tidak hanya berkata, Rabi tolonglah aku. Tapi dia berkata, Jesus the son of David. Dia tahu ordernya dari Daud ini yang diurapi Mesias. Ini raja ini. Ternyata dia sudah menyelidiki, tapi tidak hanya konsep. Dia praktekkan dengan kerendahan hati. Aku anjing kok. Layak kan makan remah-remah di bawah. Wah, langsung Yesus berkata, ibu besar imanmu. Hebat ya. Logik. Itu logikanya Tuhan. Ya. Nah, tapi saya tahu mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan. Tapi kan ada hal tertentu yang nggak masuk akal dalam Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu semua. Kalau belum dibukakan, nggak perlu dibuka-buka. Nanti otak kita jadi gila. Misal orang debat sekarang soal Tritunggal. Nggak usah. Tritunggal itu kan sebetulnya begini, masalah kita di keterbatasan bahasa. Ya, kalau sesuatu nggak dibukakan secara jelas, nggak perlu maksa-maksa dibuka, karena ada rahasia Tuhan. Otak kita terbatas. Kalau kita mau tahu semua, bisa meledak nanti Bapak Ibu. Bisa gila kita ini. Kalau Tuhan tidak bukakan, nggak perlu kita paksa-paksa untuk terbuka kan. Biar itu menjadi rahasia ilahi, tapi kita tetap percaya. Ya. Jadi pertanyaan saya, masihkah kita logis di dalam Tuhan? Masih dong. Ya. Apakah logika dan iman bertentangan? Enggak. Kalau kita biasa hidup di situ. Jadi cara hidup kita. Yuk masuki nanti 2021, kita lewati semua ini bersama dengan kekuatan yang baru, cara berpikir yang kuat. Karena Tuhan bersama kita. Bapak Ibu diberkati semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu sebentar. I will pray for you all ya. Untuk kita semua. Yes Lord. Hamba berdoa buat umatmu. Korapa syekete karapapapa. Kuatkan kami. Untuk kami tetap sepikiran dengan firman Tuhan. Gaya hidupmu ada pada kami. Hambamu yang terbatas ini sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar ini termeterai dan memerdekakan setiap kami. Kami mau tetap mengimplementasikan iman, penyembahan, kekudusan, ketaatan, sampai kepada cara hidup kami yang membuat kami berbeda dari dunia ini. Berkati umatmu satu persatu, yang lemah dikuatkan, yang sekarang jatuh diangkat kembali, bahkan yang sekarang goncang, Tuhan tegakkan kami, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.